Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Dewi, NIM 2021 31015, Program Studi Pendidikan Sejarah. Mata Kuliah Sejarah Masa Islam, Universitas PGRI Palembang. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan Islam di Sulawesi. Perkembangan Islam di Sulawesi. Pulau Sulawesi terletak di sebelah timur Kalimantan, sebelah barat Kepulauan Maluku, dan sebelah selatan Mindanao dan Kepulauan Sulu Filipina. Di Indonesia hanya Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Papua yang lebih besar luas wilayahnya, serta hanya Pulau Jawa dan Sumatera yang memiliki populasi lebih banyak dari Sulawesi. Dan adapun beberapa provinsi di Pulau Sulawesi yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat. Masuknya Islam di Sulawesi. Kehadiran budaya Islam pertama kali di Kerajaan Goa jauh sebelum diterimanya agama Islam sebagai agama resmi kerajaan. Agama Islam dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab, Persia, India, Cina, dan Melayu ke ibu kota kerajaan Goa, Sumba Opu. Agama Islam masuk ke Sulawesi sejak abad ke-16, sejak masa kekuasaan Sombaya Rigawa I Manggarangi Daeng Mangrabi Karaeng Lakiung Sultan Alauddin Awalah, Islam Raja Goa ke-14. Tetapi baru mengalami perkembangan pesat pada abad ke-17 setelah Raja-Raja Goa dan Talo menyatakan diri masuk Islam. Masuknya Islam di Pulau Sulawesi. Islam dinyatakan resmi sebagai kerajaan pada tanggal 9 Jumadil Awal 1500 H atau 20 September 1605 Masehi. Raja kerajaan Goa yang pertama kali masuk Islam adalah Daeng Manrabia yang berganti nama Sultan Alauddin Awalun Islam, dan Raja Talo bergelar Sultan Abdullah. Penyebaran tersebut tidak lupa dengan adanya jasa para mubalik yaitu Khatib Tunggal, Datuk Ring Badang, Datuk Patimang, Datuk Ritiro, dan Syekh Yusuf. Kerajaan Islam di Sulawesi. Dakwah Islamnya di Sulawesi berkembang terus sampai ke daerah kerajaan Bugis, Wajo, Sopeng, Sidengreng, dan lain-lain. Suku Bugis yang terkenal berani, jujur, dan suka berterus terang semula sulit menerima agama Islam. Namun berkat kesungguhan dan keuletan para mubalik, secara berangsur-angsur mereka menjadi penganut Islam yang setia. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Sulawesi Selatan antara lain Luwu, Goa Talo, Bone, Sopeng, dan bukti-bukti peninggalan sejarah Islam. Dalam catatan Lontara bilang tertulis bahwa raja pertama yang memeluk agama Islam tahun 1603 adalah Kanjeng Mata Aya, raja keempat dari kerajaan Talo. Penyiar agama Islam di daerah ini berasal dari Demak, Tuban, Gresik. Oleh karena itu Islam masuk melalui raja dan masyarakat Goa Talo. Masjid Hila yaitu masjid pertama Datuk Tiro di Kabupaten Bulukumba yang didirikan oleh Al-Maulana Khatib Bungsu Datuk Tiro setelah Luru Daeng biasa masuk Islam. Maka Datuk Tiro membuat Masjid Hila. Batu karang berbentuk bukit karang kecil di tengah pantai Semboyan dengan tinggi 15 meter adalah makam Karaeng Sopa Batu karena Raja Tiro pertama bernama Karaeng Raja Daeng Malaja. Objek tinggal arkeologi Islam yang berada di kota Manado berupa makam tua yang terdapat di kompleks perkuburan Islam Tuminting. Secara umum, bangunan makam memiliki 3 unsur
Benda bersejarah yang berkaitan dengan masuknya agama Islam di Lembah Palu, Sulawesi Tengah tidak hanya berupa Al-Quran kuno saja. Ada sejumlah naskah yang hadir di tengah masyarakat Lembah Palu bersamaan dengan masuknya Islam. Naskah tersebut diantaranya berupa Kutika dan naskah Lontara, Masjid di Manggalengkana, Kabupaten Goa, dan pelaksanaan Islam sebelum abad ke-16. Peninggalan Islam hingga saat ini. Tidak sedikit peninggalan Islam yang ada di Sulawesi. Salah satunya adalah Masjid Katangka atau Masjid Tua Al-Hilal. Katangka adalah nama resmi yang tercantum di plang halaman masjid yang beralokasi di Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Goa. Namun masyarakat luas lebih mengenal masjid tersebut dengan nama singkatan Masjid Katangka. Masjid Katangka dibangun pada masa pemerintahan Raja Goa I Manggarangi Daeng Manrabia atau yang kemudian bergelar Sultan Alauddin. Sultan Alauddin adalah Raja Goa pertama yang memeluk Islam dan mendukung penyebarannya ke seluruh Sulawesi Selatan. Bagaimana proses awal perkembangan Islam di Sulawesi? Sejarah masuknya perkembangan Islam di Sulawesi berjalan melalui perdagangan. Tidak hanya itu saja, perkembangan Islam pun dilakukan dengan dakwah oleh para mubalik. Pada abad ke-7 Masehi, Sulawesi memiliki beberapa kerajaan Islam seperti Goa Talo, Makassar, Wojo Bugis, Bone, dan lain-lain. Pada abad keberapakah Islam masuk ke Sulawesi dan siapa pembawanya? Jawab, Islam berkembang di tanah Sulawesi pada abad ke-16 melalui perantaran pedagang-pedagang Muslim yang berasal dari Malaka, Jawa, dan Sumatera. Bagaimana perkembangan Islam di Sulawesi? Kronologi dan perkembangan Islam di Sulawesi masih membutuhkan pengkajian yang mendalam agar sejarahnya lebih objektif. Kehadiran budaya Islam pertama kali di Kerajaan Goa jauh sebelum diterimanya agama Islam sebagai resmi kerajaan. Agama Islam dibawa oleh para pedagang Muslim dari Arab, Persia, India, Cina, Melayu ke ibu kota Kerajaan Goa, Samba Opu. Agama Islam masuk ke Sulawesi sejak abad ke-16, sejak masa kekuasaan Sombaya Rigawo I Manggarangi Daeng Mangrabia Karaweng Lakiung Sultan Alauddin Islam Raja Goa ke-14. Tetapi baru mengalami perkembangan pesat pada abad ke-17 setelah raja-raja Goa dan Talo menyatakan diri masuk Islam. Islam dinyatakan resmi sebagai agama kerajaan Goa pada tanggal 9 Jumadil Awal 1501 H atau 20 September 1605 Masehi. Raja Goa yang pertama masuk Islam ialah Daeng Manrabia yang berganti nama Sultan Alauddin Awalu Islam. Sedangkan Raja Talo yang pertama masuk Islam bergelar Abdullah. Di antara para mubalik yang banyak berjasa dalam menyebarkan dan mengembangkan agama Islam di Sulawesi yaitu Khatib Tunggal, Datuk Ribadang, Datuk Patimang, Datuk Ritiro, dan Syekh Yusuf. Dakwah Islamiyah di Sulawesi berkembang terus sampai ke daerah kerajaan Bugis, Wajo, Sopeng, Sindenggereng, dan lain-lain. Suku Bugis yang terkenal berani, jujur, dan suka berterus terang semula sulit menerima agama Islam, namun berkat kesungguhan dan keuletan para mubalik secara berangsur-angsur mereka menjadi penganut Islam yang setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novi Mailani dengan nomor induk mahasiswi 2020-131-024 dari Prodi Pendidikan Sejarah kelas 3A di Universitas PGRI Palembang. Nah, dalam memenuhi tugas mata kuliah saya yaitu Sejarah Indonesia Masa Islam yang diampu oleh
Bapak Kabib Soleh SPD M.Hum. Yaitu di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yaitu Ratna Dewi, yaitu sejarah perkembangan Islam di Maluku. Nah, bagaimana perkembangan Islam di Maluku? Islam masuk di Maluku melalui jalur perdagangan di abad ke-15. Alasan kenapa Islam masuk lewat jalur perdagangan karena pada awal abad ke-15 Maluku Sohor sebagai kepulauan rempah-rempah yang menjadi sasaran para pedagang asing untuk mendapatkan cengkeh dan buah pala. Pedagang-pedagang itu diantaranya dari Asia, Arab, Gujarat, Cina, dan Selat Melayu yang menyebarkan agama Islam. Dalam literatur lain, Islam datang ke Maluku pada abad ke-14. Proses Islamisasi di Maluku berlangsung pada tahun 1300 sampai 1500 Masehi. Sama halnya dengan wilayah lain, masuknya Islam di Maluku juga dimulai melalui jalur perdagangan yang saling menguntungkan. Para pedagang Arab masuk ke wilayah Maluku melalui berbagai jalur perniagaan. Mereka datang untuk membeli hasil kekayaan sumber daya alam Maluku, khususnya rempah seperti cengkeh dan pala. Kehadiran Islam di sana disambut baik oleh penduduk Maluku, khususnya warga Ternate, Tidore, Hitu, Kepulauan Halmahera, dan Banda. Secara khusus, proses Islamisasi di Maluku dilakukan melalui dua jalur, yakni jalur atas dan jalur bawah. Jalur atas maksudnya proses pengislaman dilakukan melalui usaha para penguasa ketika itu, sedangkan jalur bawah adalah proses pengislaman yang dilakukan melalui usaha perorangan atau masyarakat pada umumnya. Tentunya kedua jalur tersebut bermula dari jalur perdagangan tersebut.